Jalan Trans Papua telah menjadi tulang punggung konektivitas di bumi cendrawasih. Contohnya ruas Sorong sampai Manokwari sampai batas Napire di Papua Barat. Dengan panjang lebih dari 1000 km, ruas ini telah membuka keterisolasian wilayah dan memangkas biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat. Salah satu figur kunci dalam percepatan pembangunan tersebut ialah Satrio Sugeng Prayitno yang menjabat Kepala BPJN 17 Manokwari sejak 16 Februari 2019. Ia melanjutkan tugas Yohanis Tulak Toding Rara yang sebelumnya menyambungkan seluruh ruas Trans Papua Barat pada akhir 2017. Di bawah kepemimpinan Satrio Sugeng Prayitno, proyek berfokus pada pengaspalan segmen 1 Sorong sampai Manokwari sepanjang 48,7 km yang masih berupa perkerasan tanah. Pengaspalan ini sangat krusial mengingat tantangan geografis dan cuaca ekstrim. Hingga tahun 2025, progres pembangunan jalan Trans Papua secara keseluruhan terus berlanjut. Meski belum 100% beraspal di semua segmen, Kementerian PU dan BPJN terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan, termasuk pembangunan jembatan-jembatan vital dengan target penyelesaian optimal pada tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan arah pembangunan infrastruktur di Papua tahun 2025 akan lebih selektif. Trans Papua tetap dilanjutkan untuk yang benar-benar dibutuhkan. Langkah Kementerian PU itu mendapatkan dukungan Lembaga Riset dan Program Sudut Demokrasi Riset dan Analisis atau SUDRA. Direktur Riset dan Program SUDRA Surya Pandiantara pada Minggu 31 Mei 2025 mengungkapkan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pemerintahan yang berjalan beriringan akan semakin mengoneksikan kawasan. Ini bukan hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperkuat iklim demokrasi di Papua dengan mendekatkan layanan dan representasi pemerintahan kepada masyarakat. Jalan ini juga memperkuat konektivitas dengan kawasan ekonomi khusus seperti KEK Sorong melalui Pelabuhan Arar, mempermudah aliran barang, mendorong investasi dan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, Jalan Trans Papua yang merupakan ruas jalan nasional yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya dari Jayapura ke Wamena sampai saat ini sudah menunjukkan hasil yang baik, di mana dari 600 km lebih masih menyisakan 50,3 km yang saat ini masih dikerjakan. Hal itu dikatakan pelaksana bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Abner Maniagasi ketika ditemui RRI di Wamena pada Rabu 28 Mei 2025. Dikatakan secara keseluruhan jalan Trans Papua sudah mulai menunjukkan perkembangan yang luar biasa, di mana jalan itu sudah dikerjakan dan sebagian besarnya sudah diaspal sampai di distrik Benawa. Jalan jembatan dan drainase yang telah dikerjakan itu merupakan pengerjaan berkualitas permanen sehingga sudah sangat layak untuk digunakan oleh masyarakat dari dan ke Wamena. Abner menjelaskan untuk ruas jalan Trans Papua yang belum selesai sepanjang 50,3 km itu saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan akan selesai 3 tahun mendatang. Untuk sistem pengerjaan yang berlangsung saat ini berskema KPBU yang merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha milik negara yaitu PT Hutama Karya. Menurut Abner, untuk ruas jalan yang telah diselesaikan selain pengaspalan, jembatan dan gorong-gorong serta drainasenya juga telah permanen. Selain itu dalam pengerjaannya untuk jembatan yang sepanjang 20 meter atau lebih dibangun dengan rangka baja, sedangkan untuk jembatan yang pendek dicor beton yang kokoh. Jalan yang telah rampung dikerjakan itu sudah mulai digunakan terutama untuk sopir lajuran yang mengangkut barang dari Jayapura, Wamena,
maupun beberapa kabupaten di Papua Pegunungan. Jalan Trans Papua ini merupakan proyek nasional namun juga masuk dalam wilayah kerja Papua Pegunungan, sehingga Dinas PU Provinsi Papua Pegunungan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan serta memberikan masukan kepada pihak utama karya sebagai pihak ketiga yang mengerjakan ruas jalan nasional tersebut. Meskipun sudah banyak jalan dibangun di Papua, tidak menutup kemungkinan masih ada daerah yang belum tersentuh pembangunan dan masih terisolasi. Seperti diberitakan bahwasanya Komisi 4 DPR Papua kaget setelah mengetahui kalau di Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen belum ada jalan nasional. Hal tersebut diketahui setelah Ketua Komisi 4 Joni Betaubun bersama Wakil Ketua Komisi Edward Banua, Sekretaris Komisi Jeffrey Bisai, serta anggota Komisi 4 Alfred Merauje, Martinus Pasang, dan Wakus Hidayat melakukan kunjungan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Pegunungan pada Selasa 3 Juni 2025. Dalam paparan Balai Jalan Papua melalui Kepala Bagian Tata Usaha Rizky Wahyu yang disertai dengan peta jalan nasional di wilayah Papua dan Papua Pegunungan, diketahui jika Kabupaten Yapen dan Waropen belum ada jalan nasional. Ini tentu Komisi 4 DPR Papua diharapkan menjadi atensi oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sehingga bisa membuka jalur jalan nasional di dua daerah tersebut. Ketua Komisi 4 Joni Betaubun mengatakan Kabupaten Yapen dan Waropen sudah berdiri sekian tahun namun belum ada jalan nasional yang masuk. Untuk itu lewat kunjungan ini sesuai harapan anggota komisi, kiranya hal ini menjadi perhatian oleh Balai Jalan Nasional Papua agar jalan nasional juga bisa masuk ke sana. Pada kesempatan ini, Betaubun atas nama Komisi 4 DPR Papua menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang hangat oleh Kabag TU dan staf Balai Jalan yang juga bisa merespon dengan baik semua masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 4. Sementara itu, Kabag TU Balai Besar Pelaksanaan Jalan Papua dan Papua Pegunungan Rizky Wahyu mengapresiasi kehadiran serta masukan dari Komisi 4 khususnya untuk jalan nasional di Kabupaten Yapen dan Waropen. Dikatakan, masukan tersebut akan disampaikan kepada Balai Jalan untuk ditindaklanjuti. Sesuai dengan mekanisme pengerjaan, beberapa usulan terkait jalan nasional di Yapen dan Waropen juga bisa lewat impres jalan daerah atau usulan dan kerjasama lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Harapannya semoga pembangunan di Papua semakin merata dan membuka daerah-daerah yang masih terisolasi, sehingga pergerakan warga bisa dipermudah untuk kegiatan perekonomian. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.